Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Siti. Jadi, di awal video kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman pribadi aku, yaitu tentang pengalaman hamil di luar kandungan atau bisa disebut juga dengan hamil ektopik. Oke, langsung aja. Jadi, waktu itu aku sama suami aku sudah 2 tahun menikah. Dan di tahun kedua itu aku baru tahu hamilnya tanggal 9 Desember 2018. Dan waktu itu aku nggak sama sekali nggak ada tanda datang bulan ya. Waktu itu aku sama sekali nggak ada tanda datang bulan. Jadi waktu itu aku tuh didesak keponakan aku untuk tes pack. Dan aku tuh kayak ragu, aku tuh nggak mungkin hamil, walaupun aku aja udah datang bulan, jadi nggak mungkin aku tuh hamil. Tapi aku iseng-iseng tes pack. Jadi tanggal 9 Desember 2018 itu aku tes pack. Ternyata kaget, aku hamil. Garis 2. Antara seneng dan sedih itu aku tuh bingung. Aku hamil, udah lama pengen hamil, tapi kenapa aku nggak telah datang bulan seumumnya wanita pada umumnya kayak gitu. Jadi waktu itu aku tetap kayak ada flek gitu, kayak gitu. Cuman fleknya itu kayak fleknya itu nggak coklat, tapi kayak flek terakhir mau datang bulannya itu kayak hitam kayak gitu. Nah, pas tanggal 9 itu pas suami aku nggak ada di rumah. Suami aku ada di Kediri di rumahnya, dan pada waktu itu lagi mengunjungi mertua aku yang lagi sakit. Jadi aku waktu itu memang sengaja nggak ikut karena badan aku memang sudah ngerasa nggak enak banget kayak gitu. Terus aku tanggal 9 itu akhirnya komunikasi sama keponakananku yang ada di dekat rumah aku sini. Aku suruh antar dia untuk anterin aku USG, kan aku tahu kalau udah positif hamil kayak gitu. Tapi pas waktu mau USG, tempatnya itu tutup. Jadi tempat yang disaranin bidan waktu itu tuh tutup. Karena aku pertama itu memang pernah sama suami aku itu konsultasi ke bidan untuk program, tapi nggak maksudnya belum bener-bener program, cuman pengen tahu aja gimana keadaan kondisi rahim aku itu kayak gimana, normal apa enggak, sehat apa enggak, apakah ada miom atau ada kista kayak gitu. Jadi waktu itu aku mau ke dokter yang disaranin bidannya itu, tapi ternyata masih tutup karena waktu itu hari Minggu ya kalau nggak salah. Ya, hari Minggu waktu itu. Jadi aku putusin, ponakan aku kasih masukan gini, kenapa nggak coba di itu, kan di sini ada di depan Palapa itu ada rumah sakit ibu dan anak kayaknya. Ya udah, aku akhirnya coba ke situ. Itu siang sekitar jam 1-an. Terus katanya dokternya adanya malam, mbak nanti aja kesini malamnya. Akhirnya aku ke situ malamnya sekitaran jam 8, janjian sama aku, diantar lagi sama ponakan aku itu. Setelah habis nunggu masuk akhirnya aku bilang gini, oh ya udah kita langsung USG aja kayak gitu. Jadi waktu itu langsung di USG dan hasilnya, oh iya ibu beneran hamil, udah 6 minggu kayak gitu, dan udah ada detak jantungnya. Ini kayak gini nih hasil USG pertama aku seneng banget, kayak nggak percaya aja kalau
Hah, aku itu lagi hamil kayak gitu. Soalnya aku udah nunggu lama banget. Aku udah mulai apa ya namanya, ikhtiar aku. Iya, memang kata suami aku, kita kita ikhtiarnya nggak usah perlu ke program ke dokter gini. Kita nggak ada biaya kalau untuk program kayak orang-orang kayak yang berada kayak gitu. Kita programnya yang alami aja, kata suamiku seperti itu. Ya aku programnya pakai kurma muda, terus sholat malam, zikir, itu aku jalanin setiap hari. Sholat duha, sholat sunnah kayak gitu aku jalanin setiap hari. Tahu hamil kayak gitu, ya Allah, subhanallah, hati aku senang banget. Terus tapi nggak berhenti di situ aja. Aku bilang ke dokternya kalau aku itu masih ada flek. Jadi setiap hari itu aku flek kayak coklat kayak gitu. Tapi tanggal sampai tanggal 15 Desember 2018 itu masih ada fleknya. Jadi aku tanggal 15 itu cek lagi ke dokter, kan katanya 2 minggu suruh cek, 2 minggu lagi ya nanti kesini gitu. Akhirnya tanggal 15 itu aku cek ke dokter, tapi itu USG-nya kalau dari perut itu, yang dari perut itu nggak kelihatan janinnya. Jadi nggak kelihatan, nggak kayak yang pertama nih. Kalau yang pertama ini masih kelihatan. Dan waktu itu tanggal 15 itu nggak kelihatan. Akhirnya boleh saya cek USG tapi pakai yang transvaginal bu, kayak gitu. Dokternya bilang kayak gitu. Aku mikir, apalagi nih USG cek transvaginal, aku kan nggak paham kayak gitu. Ya udah deh dok, aku nurut aja sama dokter. Ya udah, kini kan dimasukin alatnya itu ke dalam vagina, itu dicek, itu kelihatan janinnya kelihatan ini. Jadi harusnya tuh janinnya tuh di sini, tapi ini nggak ada di sini. Ini kan rahim aku ya, ini janinnya di sini, jadi kan dia di luar. Makanya dokternya langsung bikin diem. Kenapa dok? Aku aduh kenapa ini kok dokternya diem, itu kan ada janinnya, aku mikir kan gitu. Ini udah ada detak jantungnya loh, padahal ini sudah kisaran ukuran berapa ini udah masuk 7 week ya. 7 week itu aku tahunya baru di luar nih. Akhirnya dokter tuh menjelasin gini, biayanya sekian kalau untuk laparoskopi kayak gitu. Dan itu aku tuh nyerinya tuh di bagian perut sebelah kanan. Makanya dokternya tuh curiganya kalau KE atau kehamilan ektopik. Dan waktu itu juga aku kayak shock gitu sama suami aku diem, aku nangis, aku pulang. Akhirnya udah ditunggu aja dulu sampai 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi, kata dokternya kan kalau 2 minggu lagi masih ada fleknya, nanti balik lagi kayak gitu. Aku nggak balik lagi ke dokternya itu. Jadi aku memutusin sama suami aku untuk periksa kehamilan di dokter Indra yang saran dari bidan aku waktu itu. Tanggal 17 bulan Desember 2018 itu aku cek kandungan ke dokter Indra. Dan ini hasilnya. Ini hasil aku cek USG di dokter Indra. Kata dokter Indra ada di dalam kandungan. Jadi ini uterus, ini janinnya.
kaget dong aku aku malah mikirnya tuh ke dokter yang pertama itu. Aku tuh gimana sih maksudnya, masa aku disuruh gugurin anakku sendiri, yang kan aku udah 2 tahun nunggu ini, kok maksudnya kok nggak akurat banget kayak gitu, nggak akurat banget periksanya waktu itu. Terus aku bilang ya udah deh, suami aku ya sudah, yang penting kan di dalam. Tapi waktu itu sampai tanggal 19 itu malah aku masih nge-flag. Tanggal 19 Desember 2018 itu malah aku pendarahan hebat banget. Jam 1 malam aku udah nangis sama suamiku, sakit banget perut aku sebagian kiri kanan tuh, aku nangis sakit, aku nggak kuat sampai nggak bisa tidur. Aku nggak kuat, sampai suami aku tuh apa lah gimana, apa ke rumah sakit. Akhirnya aku nggak kuat kayak gitu. Terus aku ke kamar mandi, kagetnya minta ampun, aku darah di mana-mana. Jadi aku udah mikir, aku keguguran kayak gitu. Aku nangis, aku keguguran kayak gitu. Tapi suami aku tuh udah jangan pilih kayak gitu dulu, yang bilang kayak gitu. Akhirnya aku ke rumah sakit sama suami aku. Nyampe rumah sakit itu aku kok untungnya waktu itu dokternya itu dokter Ami itu ada di situ, dan dia tuh kayak marah kayak gitu. Soalnya aku tuh bilang, loh, ibunya periksa ke dokter lain gak? Kemarin aja nggak kontrol kayak gitu. Kayak aku dimarahin. Maaf dok, saya cari dokter lain, saya pengen periksa, bener-bener pengen tahu apa kamu di dalam apa enggak, kayak gitu. Terus dokternya tuh kayak marah banget. Terus akhirnya suami aku tuh meyakinkan dokternya itu, bilang kalau kayak gini, ya wajar lah dok, namanya juga baru pertama kali hamil dan pengen banget punya anak, istri saya itu seperti itu. Akhirnya dokternya meyakinkan, ya oke lah kayak gitu. Akhirnya dirawat sama dokternya. Jadi nanti observasi dulu, apakah nunggu, apakah memang benar ada di luar apa enggak. Akhirnya aku tanggal 19 itu langsung diambil darah, dicek lab semuanya. Ini aku tuh nggak paham hasilnya itu menunjukkan aku tuh hamilnya tuh di dalam kandungan. Anehnya lagi di situ. Terus aku tuh bingung, ya wes lah, aku pasrah. Ya udahlah, aku udah pasrah kayak gitu. Ini hasilnya. Akhirnya sama dokter Indra aku dikasih surat rujukan untuk observasi langsung ke Rumah Sakit Kendang Sari. Dan pada waktu itu aku keluar dari rumah sakitnya itu, udah kayak nangis banget sama suami aku tuh. Aku tuh nggak terima, aku tuh nangis banget aku tuh. Akhirnya aku pulang, aku telepon, aku kabarin ibu aku kabarin semua orang rumah. Akhirnya memutusin untuk dibawa pulang aja, nanti kita lihat gimana, bener nggak sih kata dokter itu, jangan-jangan itu cancer. Kalau orang bahasa Jawanya kan cancer itu kayak janinnya tuh nggak ngepas, ada di rahim, nanti kita benerin aja pakai tukang pijat kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, jemput sama orang tua aku. Jadi akhirnya aku perawatnya di rumah sakit.
di rumah aku. Oke, segitu dulu aja cerita aku. Nanti di next video aku bakal cerita tentang aku yang sehabis operasi mengalami infeksi. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.